Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Triana Putri dengan NIM 40123111052. Saya dari kelas 4D di mata kuliah Hukum Laut Internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi UNCLOS itu terlebih dahulu. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea adalah perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara dunia pada tahun 1982. Tujuan utama UNCLOS adalah untuk mengatur penggunaan laut dan sumber daya alam laut secara adil dan berkelanjutan, serta untuk menetapkan batas-batas wilayah laut di seluruh dunia. UNCLOS memberi aturan mengenai hak-hak negara terkait dengan laut, termasuk pelayaran, eksploitasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, dan penyelesaian sengketa internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS. UNCLOS membagi wilayah laut menjadi beberapa zona yang masing-masing zona itu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak atas wilayah laut tersebut dan apa yang saja yang boleh dilakukan di sana. Yang pertama, saya akan menjelaskan laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang terletak di sepanjang pantai negara yang memiliki kedaulatan penuh. Negara memiliki hak untuk mengatur semua aktivitas di wilayah ini, termasuk hak atas udara, dasar laut, dan sumber daya alam di bawahnya. Laut teritorial dapat meluas hingga 12 mil laut atau sekitar 22,2 km dari garis pangkal negara. Garis pangkal ini biasanya ditarik dari titik terendah dari garis pantai negara. Negara berhak penuh atas wilayah ini. Negara berhak mengatur pelayaran, menetapkan zona terlarang, dan memberlakukan aturan-aturan khusus lainnya. Negara juga dapat memungut pajak atau biaya untuk kapal yang melintasi wilayah ini. Negara asing dapat melintasi laut teritorial dengan kapal, tetapi harus melakukan dengan cara yang tidak mengganggu ketertiban negara pantai, yang disebut lintas damai. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai zona tambahan. Zona ini adalah wilayah laut yang terletak di luar laut teritorial dan berfungsi sebagai area untuk mengawasi dan mengendalikan pelanggaran hukum internasional. Zona tambahan dapat meluas hingga 24 mil laut atau sekitar 44,4 km dari garis pangkal negara. Negara berhak mengawasi kegiatan yang berpotensi merugikan keamanan, kesehatan, atau sumber daya alam negara seperti penyelundupan atau pencemaran. Namun, negara tidak memiliki hak untuk mengkontrol pelayaran atau kegiatan lain di zona ini kecuali jika ada pelanggaran hukum internasional. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau biasa disingkat dengan ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah area di mana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam seperti perikanan, minyak, gas, dan sumber daya mineral lainnya. Zona ekonomi eksklusif bisa meluas hingga 200 mil laut atau sekitar 370 km dari garis pangkal negara pantai. Negara memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di area ini, baik di permukaan laut, kolam air, maupun di dasar laut. Negara juga bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Negara lain bebas untuk berlayar atau terbang di zona ekonomi eksklusif, tetapi mereka harus menghormati hak negara pantai dan menjaga kelestarian lingkungan laut.
Negara pantai tidak memiliki hak untuk membatasi pelayaran asing, kecuali untuk alasan keselamatan dan keamanan. Yang keempat ada landas kontinen. Landas kontinen adalah bagian dari dasar laut yang melekat pada benua negara. Ini adalah wilayah dasar laut yang terletak di luar laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif, dan mencakup area yang membentang hingga dasar laut yang lebih dalam. Secara umum, landas kontinen dapat meluas hingga 200 mil laut dari garis pangkal negara, tetapi bisa lebih jauh tergantung pada kondisi geologi dasar laut. Negara berhak mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dasar laut, seperti minyak dan gas. Bahkan, negara bisa mengklaim wilayah lebih dari 200 mil laut jika dapat membuktikan bahwa area tersebut adalah bagian dari landasannya yang alami. Dan yang terakhir adalah perairan internasional. Perairan internasional adalah wilayah laut yang tidak berada di wilayah Perairan internasional adalah wilayah laut yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun. Wilayah ini adalah laut bebas yang tidak termasuk dalam laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, atau landas kontinen. Di perairan internasional, negara-negara berhak untuk melakukan berbagai kegiatan seperti pelayaran, penerbangan, perikanan, dan penelitian ilmiah, sepanjang tidak merusak lingkungan atau melanggar hukum internasional. Meskipun perairan ini bebas digunakan oleh semua negara, negara tetap diwajibkan untuk menjaga dan melindungi ekosistem laut agar tidak terjadinya kerusakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban negara berdasarkan setiap zona. Setiap zona yang dijelaskan di atas memberikan hak dan kewajiban yang berbeda kepada negara memiliki wilayah tersebut. Yang pertama, hak dan kewajiban dari laut teritorial. Negara memiliki hak penuh atas semua aktivitas di laut teritorial, termasuk pengaturan kapal yang lewat dan eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, zona tambahan. Negara memiliki hak untuk mengawasi dan melindungi wilayahnya dari kegiatan ilegal, namun tidak bisa mengatur pelayaran di zona ini. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Negara memiliki hak untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di zona ekonomi eksklusif, tetapi negara harus memastikan keberlanjutan dan melindungi ekosistem laut. Negara juga harus bekerja sama dengan negara lain dalam penelitian ilmiah dan konservasi. Yang keempat adalah landasan kontinen. Negara berhak mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di dasar laut dan di bawahnya, tetapi harus mengikuti prosedur internasional jika mengklaim lebih dari 200 mil laut. Yang kelima adalah perairan internasional. Semua negara bebas beraktivitas di perairan internasional, tetapi harus mematuhi aturan untuk melindungi lingkungan laut dan mencegah kerusakan ekosistem global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa laut. UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional dan Pengadilan Laut Internasional. Negara-negara yang terlibat sengketa mengenai batas laut atau pelanggaran hukum laut internasional dapat mengajukan kasus mereka ke pengadilan internasional untuk penyelesaian. Contoh sengketa laut yang terkenal adalah sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara seperti Cina, Filipina, dan Vietnam mengenai klaim zona ekonomi eksklusif dan laut teritorial di wilayah tersebut. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai perlindungan lingkungan laut. UNCLOS juga mengatur perlindungan terhadap lingkungan laut dan ekosistemnya. Negara-negara yang menjadi pihak dalam UNCLOS wajib melindungi laut dari pencemaran, baik dari kapal maupun dari aktivitas lainnya yang bisa merusak ekosistem laut. Negara juga harus bekerja sama dalam konservasi spesies laut yang terancam punah dan melakukan penelitian ilmiah untuk menjaga keberlanjutan laut. Yang keenam,
Saya akan menjelaskan mengenai isu terkini dan tantangan. Walaupun UNCLOS memberikan aturan yang jelas, implementasi dan penegakannya masih menghadapi tantangan. Salah satu contoh utama adalah sengketa laut di Laut Cina Selatan, di mana beberapa negara saling mengklaim zona ekonomi eksklusif dan wilayah yang sama. Selain itu, penegakan hukum di perairan internasional juga seringkali sulit dilakukan, karena wilayah tersebut seringkali sangat luas dan sulit dipantau. Saya akan menambahkan terkait penyelesaian sengketa laut. Di sini, di dalam UNCLOS tahun 1982, UNCLOS juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional, termasuk di dalam Mahkamah Internasional dan Pengadilan Laut Internasional. Nah, salah satu contoh dari sengketa laut yang sangat terkenal adalah sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara, seperti Cina, Filipina, dan Vietnam, mengenai klaim zona ekonomi eksklusif dan laut teritorial di wilayah tersebut. Selanjutnya, UNCLOS juga mengatur perlindungan terhadap lingkungan laut dan ekosistemnya. Negara-negara yang menjadi pihak dalam UNCLOS ini wajib melindungi laut dari pencemaran baik dari kapal maupun dari aktivitas lainnya yang bisa merusak ekosistem laut. Negara juga harus bekerja sama dalam konservasi spesies laut yang terancam punah dan melakukan penelitian ilmiah untuk menjaga keberlanjutan laut. Tadi saya menyebutkan salah satu contoh sengketa laut yang terkenal. Nah, sengketa laut di Laut Cina Selatan di mana beberapa negara asing mengklaim zona ekonomi eksklusif dan wilayah yang sama. Selain itu, penegakan hukum di perairan internasional juga seringkali sulit dilakukan karena wilayah tersebut seringkali sangat luas dan sulit dipantau. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya rangkum mengenai pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 adalah UNCLOS 1982 memberikan aturan yang sangat penting untuk mengatur wilayah laut dan sumber daya alam laut. Nah, pembagian wilayah laut ini memungkinkan negara-negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara adil, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menghindari konflik antar negara. UNCLOS merupakan langkah penting dalam menciptakan ketertiban dan kerjasama internasional di lautan. UNCLOS juga memberi aturan mengenai hak-hak negara terkait dengan laut yang sangat penting, termasuk di dalam yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu termasuk dalam pelayaran, eksploitasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, dan penyelesaian sengketa internasional. Nah, tujuan utama dari UNCLOS itu untuk mengatur penggunaan laut dan sumber daya alam laut secara adil dan berkelanjutan, serta untuk menetapkan batas-batas wilayah laut di seluruh dunia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kalimat yang keliru. Bila salah, saya mohon maaf pada Allah, saya minta ampun. Saya Triana Putri dari kelas 4D Hukum Laut Internasional mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.